Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita sehat semuanya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Kita pagi hari ini akan memulai pembelajaran dan melanjutkan materi yang sebelumnya kita telah pelajari. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tekanan zat atau hukum Archimedes dan hukum Pascal. Sebelumnya kemarin juga sudah saya sampaikan, pernah kalian mengetahui ya, ada semacam pompa hidrolik ini untuk mengangkat mobil ya, ketika dicuci kemudian ada kapal selam. Nah, semuanya termasuk pengaplikasian dari hukum Archimedes dan hukum Pascal. Oke. Nah, sebelumnya ini ada gambar bejana berhubungan. Nah, ini yang akan kemudian menjadi salah satu prinsip dari hukum Pascal ya, salah satunya. Nah, ini jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair dalam bejana tersebut itu terletak pada satu bidang datar. Jadi kalau permukaan zat cair ini setimbang, maka terletak pada bidang datar. Kemudian semua titik mendapatkan tekanan yang sama jika kedalamannya sama. Jadi titik A, titik B, titik sampai titik D ya, itu memiliki tekanan yang sama ketika dia kedalamannya sama. Jadi ini PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD. Nah, kedalaman itu diukur dari permukaan air sampai titik A, B, C, D. Ini namanya kedalamannya sama. Lanjut. Nah, yang pertama adalah hukum Pascal atau Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Dia hidupnya. Nah, hukum Pascal ini mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup, itu tekanannya dapat diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Jadi ketika ada F1 mengenai luas penampang pengisap ini 1, itu akan diteruskan ke sini, kemudian menghasilkan gaya pada F2 dan luas penampang kedua. Nah, disimbolkan atau dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah gaya bekerja pada pengisap 1, per A1 gaya luas penampang pengisap 1, satuannya meter persegi, dan sedangkan gaya satuannya Newton. Sedangkan F2 itu gaya yang bekerja pada pengisap kedua, dan A2 luas penampang pengisap kedua. Lanjut, contoh soalnya ini. Apabila ada suatu mesin hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 2 meter persegi dan 25 meter persegi, apabila gaya yang bekerja pada luas penampang kedua sebesar 5000 Newton, maka hitung gaya pada luas penampang pertama. Nah, hitung gayanya segini. Ditanya F1. Nah, diketahui A1-nya 2 meter, A2-nya 25 meter, F2-nya 5000. Dimasukkan ke rumusnya. F1 per F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya yang ditanyakan berarti 5000 per 25 dikalikan 2 ya. Atau 5000 kali 2 bagi 25. Hasilnya adalah 400 Newton. Nah, lanjut. Penerapan hukum Pascal ini ya di pompa atau alat pengangkat cuci ya pada mobil atau motor. Atau yang kedua adalah dongkrak hidrolik. Nah, kalian silahkan mencari contoh penerapan hukum Pascal yang lain. Silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, apabila air di bak di atas, ini ada bak kolam ya, itu berisi air penuh, itu apa yang terjadi ketika bayinya ini masuk? Nah, tentu airnya akan tumpah. Nah, itu yang menjadi bahasan berikutnya, yaitu adalah hukum Archimedes yang akan kita pelajari bersama. Nah,
Yang kedua, hukum Archimedes. Ini adalah suatu benda yang dicelupkan. Apabila suatu benda yang dicelupkan ke dalam air itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, gaya Archimedes itu sama dengan berat zat cair yang dipindah atau disimbolkan dengan Fa. Nah, Fa sama dengan W WC atau W cair, W zat cair, berat zat cair. Gaya benda, gaya apung, gaya ke atas itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, sedangkan W benda zat cair, berat zat cair itu dapat dicari juga dengan massa kali gravitasi. Jadi Fa sama dengan M kali G. Nah, sedangkan massa itu dapat massa zat benda itu atau massa zat berat massa zat cair itu dapat dicari dengan rho kali V. Ya. Rho kali V. Jadi kita dapatkan rumus akhir bahwa gaya apung atau Fa itu sama dengan PC. PC itu adalah massa jenis zat cair kalikan gravitasi, percepatan gravitasi, dan volume zat cair yang dipindahkan. Ya, jadi kalau air itu biasanya massa jenis zat cairnya bakunya 1000. Lanjut. Nah, prinsip gaya Archimedes atau hukum Archimedes itu adalah gaya apung benda yang terselup sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Apabila di sini ada massa benda 5 kilo masuk ke sebuah penampung yang isinya air kemudian tercelup secara sempurna, maka air itu akan keluar. Nah, air yang keluar ini sama dengan volume benda yang dicelupkan. Nah, ini di hukum Archimedes ada 3 kategori, yaitu benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Benda terapung itu terjadi ketika gaya apung itu lebih besar dengan W benda atau berat benda. Jadi berat bendanya lebih besar dia sehingga dapat mengapung. Nah, sedangkan benda yang melayang itu melayang di tengah-tengah ini sama ya, gaya apungnya sama dengan berat benda. Sedangkan benda tenggelam itu gaya apungnya lebih kecil daripada berat benda yang tercelup. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah balok mempunyai volume 0,4 mm3 jika bagian balok yang tercelup hanya seperempatnya. Hitung gaya apung yang dialami. Nah, V tercelup seperempat dari total volume ya, berarti total volume dikalikan seperempat. Hasilnya 0,1. Dimasukkan ke rumusnya. F apung sama dengan rho kali volume benda yang tercelup dikalikan gravitasi. Rho air 1000 kg per meter kubik, V tercelupnya 0,1 meter kubik, kemudian didapatkan gaya apung 1000 dikalikan 0,1 dikalikan 10. Gaya apung sama dengan 1000 Newton. Nah, ini ada soal latihan yang harus dijawab. Nah, sebuah pompa hidrolik memiliki luas perbandingan piston 1:1. Jika piston kecil diberikan gaya 50 Newton, berapa gaya yang dihasilkan piston besar? Nah, mengapa benda yang tercelup di air itu dapat mengapung, melayang, dan tenggelam? Apa saja yang faktor mempengaruhinya? Silahkan dijawab di kolom komentar. Terima kasih, itu saja mungkin pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.